Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasifa Aina dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas Raden Saleh yang sumber masalahnya yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi pada tahun 1829 sampai 1851, Raden Saleh di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda tinggal di Eropa, di mana ia menerima pendidikan seni. Setelah kembali ke tanah airnya, dia memutuskan untuk mempraktekkan apa yang telah dia pelajari di Eropa dan dengan demikian berkontribusi pada modernisasi Jawa. Untuk pada modernisasi Jawa, gambaran yang direncanakannya, Raden Saleh memilih plot dari sejarah Jawa, yaitu penyerahan pemimpin pemberontakan Jawa dari Diponegoro kepada pasukan kolonial di bawah komando Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang terjadi pada tahun 1830. Diketahui keluarga Saleh mendukung Diponegoro, banyak kerabatnya ikut serta dalam pemberontakan. Menurut kritikus, sehubungan dengan ini, Saleh ingin menampilkan versi sendirinya, non-kolonial, berbeda dengan karya oleh seniman Belanda Nicolaas Pieneman dalam lukisan berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada tahun 1830 sampai 1835. Dalam lukisan kedua seniman itu, Diponegoro berdiri di sebelah de Kock di tangga sebuah rumah kolonial dikelilingi oleh perwira Belanda dan orang Jawa yang dilucuti. Namun Saleh mengisi karyanya dengan suasana kesedihan, menggambarkan Diponegoro dan de Kock sejajar dengan latar fajar hari baru, sehingga mengisyaratkan menurut para kritikus pembebasan masa depan Jawa dari kolonialisme. Lalu Saleh melukis lukisan itu pada tahun 1856 sampai 1857. Setelah itu ia secara pribadi menyerahkannya kepada Raja Willem III dari Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya kanvas ini disimpan di Istana Hetlo, Den Haag. Namun pada tahun 1978 lukisan itu disumbangkan kepada pemerintah Indonesia yang sudah merdeka. Setelah itu dipamerkan di Museum Nasional Indonesia dan Istana Kepresidenan di Jakarta. Karena lukisan tersebut berada dalam keadaan yang buruk, lukisan tersebut sepenuhnya direstorasi pada tahun 2013. Kini lukisan tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Kepresidenan. Nah, lalu ada catatan sejarah Diponegoro. Diponegoro pada tahun 1785 sampai 1855, keturunan Sultan Yogyakarta dan putra tertua Hamengkubuwono III, dilewati dalam suksesi takhta tetapi tidak melepaskan suksesi takhta klaim kepemimpinannya di kalangan priyayi. Dengan deklarasi perang suci melawan penjajah dan proklamasi dirinya sebagai Ratu Adil, ia memberontak melawan sultan yang berkuasa dan pemerintah kolonial Belanda. Dalam perang yang diselenggarakan 5 tahun berikutnya di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, lebih dari 200.000 tentara Jawa dan 15.000 tentara Belanda tewas. Setelah serangkaian kemenangan besar, sebagian besar pemimpin pemberontakan ditangkap dan peperangan mencapai titik balik yang menguntungkan Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro diundang oleh Letnan Hendrik Marcus de Kock ke Wisma Kepresidenan di Magelang untuk menandatangani perjanjian perdamaian dan mengakhiri permusuhan. Ia ditangkap karena kebuntuan dalam negosiasi setelah menolak untuk mengakui statusnya sebagai pemuka agama umat Islam sepulau Jawa. Kemudian dia dimasukkan ke dalam kereta ke Batavia, nama lama dari Jakarta, dari mana dia dikirim ke Manado di Pulau Sulawesi. Kemudian dipindahkan ke Makassar, di mana ia meninggal pengasingan 2 dekade kemudian. Diponegoro meninggalkan sejarah pemberontakan Jawa yang ditulis secara pribadi beserta autobiografinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.